Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kebaikan dan kemurahan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan yang boleh kami terima setiap hari. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, sehingga kami boleh mengalami pertobatan, menyadari akan kesalahan dan kelalaian kami, agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga oleh terang Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti dan menghayati akan firman dan sharing iman yang akan kami dengar pada hari ini. Inilah doa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sahabat SMGM di mana saja berada, salam jumpa lagi dengan saya, sahabat Gita dari SMGM Asueman dalam cerita iman edisi Maret 2023. Saya akan berbagi cerita iman saya dengan tema buah dari doa. Saya membukanya dengan perikop Injil Matius bab 7 ayat 7 yang berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sungguh ini adalah sebuah janji besar dari Allah. Jika kita senantiasa bertekun dalam doa, maka doa-doa kita akan didengarkan dan dikabulkan Tuhan tepat pada waktunya. Saya bergabung dalam SMGM Asueman kurang lebih 1 tahun yang lalu. Tetapi mengenal sosok Bapak Monsinyur Gabriel Manek SPD sudah cukup lama. Setelah selesai sekolah, saya langsung bergabung dalam keluarga besar SMA Katolik Monsinyur Gabriel Manek SPD Lahulus bersama dengan Suster Carola dan Suster Karina PRR. Saat itu saya diberikan juga doa kecil yang menjadi doa andalan sahabat SMGM untuk saat ini, yaitu doa pemuliaan kepada Bapak Uskup Gabriel Manek SPD. Saya ingin berbagi cerita terkait buah dari doa yang saya ungkapkan kepada Tuhan lewat perantaraan Bapak Uskup Gabriel Manek SPD. Ketika mengenal calon suami yang saat ini puji Tuhan telah menjadi suami, awalnya hubungan kami tidak direstui oleh kedua orang tua, baik dari pihak suami maupun dari pihak saya. Saya mengajak suami saya untuk mulai berdoa novena agar hati kedua orang tua kami luluh dan mulai merestui kami. Seiring berjalannya waktu, restu yang kami dambakan belum juga diberikan sampai saatnya saya mengandung dan harus melahirkan seorang anak laki-laki. Kami bertekad untuk selalu bertemu di rumahnya Bapak Uskup, teristimewa di airnya Bapak Uskup di Lahulus. Walau tidak rutin kami lakukan, tetapi kami berusaha membuat jadwal agar dalam 1 minggu kami boleh bertemu 1 kali di airnya Bapak Uskup di Ainomea Lahulus. Suatu hari ketika selesai berendam, bercerita, dan basuh muka dan sebagainya di airnya Bapak Uskup, ketika kami ke atas, bertemulah kami dengan Pater Edi
yang saat ini bertugas di Kolombia. Saat itu, Pater Edi mengajak kami untuk bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi. Dan puji Tuhan, di akhir perayaan kami diberkati oleh Pater Edi. Dan ini adalah sesuatu yang bagi saya pribadi adalah rahmat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami lewat tangan Pater Edi. Ketika waktunya melahirkan, doa-doa kami tetap daraskan kepada Tuhan dengan perantaraan Bapak Uskup Manek. Ujian tidak berhenti sampai di situ. Saya divonis oleh dokter, saya mengalami hipertensi berat sampai 210. Dan ini menurut dokter tidak bisa lagi seorang ibu dengan kasus hipertensi berat harus melahirkan normal. Karena itu dokter menyarankan agar dilakukan operasi sesar. Kembali saya mengajak suami untuk mengangkat hati kepada Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan itu ada. Kalau kita bertekun, tentu Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Bersama suami, setelah mendengarkan vonis dari dokter, kami berdua terus melakukan doa rutin hampir setiap jam. Hasilnya, ketika jam 11:30 malam, dokter datang untuk memeriksa. Puji Tuhan, dokter langsung memberi perintah kepada para perawat dan bidan untuk segera menangani saya karena proses persalinan secara normal bisa dilakukan saat itu. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang kami alami. Dan akhirnya proses persalinan secara normal boleh berlangsung dengan aman dan lancar. Karena kami berdevosi dengan perantaraan Bapak Uskup Gabriel Manek SPD, maka anak pertama kami beri nama Gabriel Ebertians Asa. Kami berharap anak ini tumbuh dan berkembang di dalam iman Katolik yang kuat dan teguh. Demikian cerita iman pertama yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua dalam seri iman kali ini. Selanjutnya, sebagai buah dari doa, saya juga mau berbagi pengalaman saya terkait ketekunan saya dalam berdoa dengan perantaraan Bapak Uskup Gabriel Manek SPD. Suatu waktu saya dimintai tolong oleh satu keluarga yang sedang mengalami masalah berat terkait pekerjaan suaminya. Entah mengapa mereka meminta tolong kepada saya, tetapi mereka yakin jika saya menolong mereka, membantu mendoakan mereka, maka persoalan mereka akan segera diatasi dengan baik. Dia mengalami persoalan dengan pimpinan di tempat suami dari keluarga ini berada. Saya menyarankan untuk jangan dulu bertemu dengan pimpinan, karena saat dia memberitahukan kepada saya, meminta doa dari saya, hari itu adalah hari Jumat, di mana semua sahabat SNGM memulai novena hari pertama. Saya menyarankan agar dia bertahan sampai hari Senin, sehingga novena sudah berlangsung sepanjang 3 hari.
Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ketika hari Senin pagi, saya dikontak oleh keluarga ini. Melalui istrinya, saya diberitahu bahwa suaminya siap berangkat kerja dan siap bertemu dengan pimpinan. Saya memberi penguatan dengan mengatakan, pergi saja, jangan takut. Bunda Maria bersama Bapak Uskup Gabriel Manek SVD telah terlebih dahulu ada di tempat suamimu berada bekerja. Jangan takut, semua akan baik-baik saja. Yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk keluarga kecilmu. Dengan penuh keyakinan, saya memberi penguatan kepada keluarga yang sedang mengalami persoalan ini. Sebab saya yakin doa yang saya daraskan dengan penuh ketekunan dan dengan perantaraan Bapak Uskup akan didengar Tuhan. Puji Tuhan, di jam 11:30 saya mendapat informasi dari keluarga ini. Dengan menangis, keluarga ini bercerita bahwa yang mereka takutkan ternyata tidak terjadi. Tuhan sungguh luar biasa. Kebaikan Tuhan sungguh mereka alami. Persoalan yang terasa begitu berat ternyata diselesaikan dengan baik dan diliputi rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Sahabat SMGM di mana saja berada, dengan cerita kecil ini, saya mau mengajak kita sekalian untuk senantiasa bertekun dalam doa. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah pula terlalu cepat dalam mengabulkan doa-doa kita. Tuhan selalu tepat pada waktunya. Karena itu, selalu bertekun dalam doa, karena dengan berdoa kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Demikian cerita iman yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua dan senantiasa menumbuhkan semangat kita dalam berdoa. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, terima kasih untuk sharing hari ini. Dan semoga sharing ini semakin menguatkan iman kami, semakin membuat kami percaya dan yakin akan daya penyelenggaraanmu dalam setiap pergumulan hidup kami. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.